Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rafiuddin dengan NIM 857257285. Di sini saya akan membahas modul 4 dari mata kuliah pendidikan seni di SD. Modul 4 ini berjudul pemanfaatan teknologi dalam berkarya seni. Konteks pembicaraan teknologi dalam modul 4 ini akan mengupas kemanfaatan teknologi untuk memproduksi karya seni, dibahas khususnya seni rupa. Secara harfiah, karya seni adalah ciptaan manusia yang dalam prosedur mencipta karyanya membutuhkan jasa dari teknologi, baik bersifat langsung, physical impact, maupun sistem dan konseptual impact. Dalam Ensiklopedia Indonesia dinyatakan bahwa teknologi berkaitan dengan teknik dalam pengertiannya yang utuh dan menyeluruh, bertopang kepada pengetahuan ilmu-ilmu alam yang bersandar kepada teknik tertentu. Istilah teknologis oleh pemakai bahasa Inggris sering digunakan sebagai pengganti istilah teknis atau teknik. Pengaruh teknologi dalam seni terdapat pada 1. Cara cipta seni, 2. Teknik penciptaan, 3. Materi atau subjek matter. Memanfaatkan jasa teknologi untuk menciptakan karya seni rupa berupa 1. Mengembangkan dasar ide berkarya seni dengan menggunakan pendekatan teknologi. 2. Mengembangkan dasar ide berkarya seni sesuai dengan jenis teknologi. 3. Menuliskan gagasan, portofolio, dan menyusun laporan kinerja. Prinsip keteknikan dapat digolongkan menjadi 3 prinsip, yaitu 1. Pemanfaatan teknologi kerajinan dalam penciptaan karya seni. 2. Pemanfaatan teknologi rekayasa dalam menciptakan karya seni. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi pengolahan dalam menciptakan karya seni. Ada 3 jenis teknologi yang termasuk dalam teknologi sederhana. Yang pertama, ada teknologi putar. Salah satu contoh dari teknologi putar adalah sepeda. Teknologi ini memanfaatkan putaran dasar gerigi sepeda, rantai untuk menggerakkan roda agar dapat berjalan. Yang kedua, ada teknologi tarik. Jenis teknologi ini sering disebut teknologi manual karena sistem bekerjanya dengan bantuan manusia. Sedangkan sistem penggerak yang digunakan adalah sistem tarik. Secara keseluruhan dapat digambarkan karya teknologi sederhana ini akan berjalan jika ditarik oleh motor kayu atau motor kayu putar untuk jam tangan. Yang ketiga, ada teknologi pukul. Contoh dari teknologi pukul ini adalah drum, alat musik drum atau genderang. Alat ini menimbulkan suara ketika dipukul oleh alat tertentu. Tinggi rendahnya bunyi yang diciptakan oleh seorang terletak pada besar kecilnya tabung yang berongga. Proses ini dimulai dari mengatur tabung berongga untuk diisi dengan udara. Melalui pukulan dari sisi luar tabung genderang akan menimbulkan desakan udara. Kinerja energi pada sebuah produk teknologi yang dapat berjalan secara otomatis adalah kinerja keberuntungan komponen salah satu terhadap bagian yang lain. Selanjutnya, ada teknologi sederhana berenergi alam yang terdiri dari yang pertama, penggerak berenergi angin. Penggerak berenergi angin ini contohnya adalah kipas angin. Kipas tersebut menghasilkan angin, hendak mengubah udara yang ada di sekitarnya untuk digerakkan sehingga menimbulkan angin, dan angin ini dapat dimanfaatkan untuk keperluan berbagai hal. Yang kedua, ada penggerak berenergi air. Karya rupa yang memanfaatkan teknologi penggerak dari air sebenarnya kinerjanya sama dengan angin. Jika kinerja motor digerakkan oleh angin, maka kalau teknologi air motor penggerak digerakkan oleh air. Selanjutnya ada teknologi tinggi.
yang terdiri dari pertama motor penggerak berenergi listrik. Contohnya adalah Tamiya, mainan anak-anak berupa mobil. Benda ini dapat bergerak maju dengan bantuan motor penggerak, dan motor penggerak ini didorong oleh listrik yang ditimbulkan oleh baterai. Kuat lemahnya baterai akan mempengaruhi kecepatan laju mainan, dan lemahnya permainan ini dapat dilakukan. Yang selanjutnya ada teknologi digital. Pemanfaatan teknologi komputer digital dalam penciptaan karya seni rupa melalui pertama ada program freehand drawing, kedua Corel Draw, ketiga ada Photoshop, keempat ada makromedia animasi, kelima PowerPoint, keenam program editing. Program tersebut dikemas dalam paket khusus yang harus dimasukkan ke otak komputer atau memori. Program-program tersebut mempunyai spesifikasi tugas di mana masing-masing program penggunaannya berbeda pula. Pemanfaatan teknologi komputer atau digital dalam penciptaan karya seni rupa melalui yang pertama, program freehand drawing, program Corel Draw, program Adobe Photoshop, program makromedia animasi, program PowerPoint, dan terakhir program editing. Terima kasih. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.